Halo, selamat datang di In Frame, sebuah obrolan dengan para pelaku sinema. Hari ini yang In Frame adalah seorang penulis, sutradara, produser, entrepreneur, banyak pokoknya. Kita sambut Angga Dwi Mas Sasong. Guru gue sering bilang lo bego gitu. Sampai guru agama gue bilang lo nggak punya harapan gitu. Gue harus pergi ke Mangga 2 untuk convert sama ngedit. Itu tempat dimana VCD bokep diproduksi gitu. Dari mana sense sinematik lu tuh dari mana? Nggak tahu, mungkin gue sempat jadi fotografer sekolah supaya nggak upacara kan. Ini kalau kejadian new wave lagi gue nggak kuat sih sebenarnya. Bisa nggak gue nggak suka sama filmnya Visinema? Bisa banget. Apa blunder terparah lu sejak lu memimpin Visinema? Oke, kita bicara Visinema dulu nih. Berarti resmi berdiri 2008. 2008 Visinema resmi berdiri. Visinema yang sekarang udah lo envision ketika itu belum? Zaman itu untuk masuk ke film bukan hal yang menyenangkan ya. Bikin film nggak semudah sekarang gitu yang pakai kamera mirrorless lo bisa syuting sampai layar lebar. Dulu ya lo harus punya kamera, harus pakai, kalau nggak pakai kamera film, pakai kamera video, tapi kemudian transfer dan segala macam. Jadi nggak banyak orang bisa bikin film saat itu. SMA gue bikin film pendek. Film pendek gue menang di satu festival film SMA gitu. Sebagai anak yang aneh gitu di sekolah, ya akhirnya nyari peer sendiri. Coba kita gitu. mundur deh ke SMA. Anak SMA ikut kompetisi film ya. Itu kan maksud gue kalau sekarang kan ya lu smartphone udah canggih lah. Kalau zaman dulu kan itu pakai apa lu? Pakai handycam. Pakai handycam. Dan handycamnya punya, kalau nggak punya tetangga punya teman kelas gue. Jadi tergantung dipakai apa enggak. Transfernya dulu pakai kabel, ribet lah harus punya itunya. Gue harus pergi ke Mangga 2 untuk convert sama ngedit. Itu tempat dimana VCD bokep diproduksi gitu. Jadi setiap gue kesana motivasi gue dua, ngedit dan ngedit sama belanja. Apa sih yang memotivasi seorang anak SMA tengil sampai bikin film tuh pengen ngejar apa waktu itu gitu? Apa karena gue nggak berprestasi, Nes. Hah? Gue bego, gue nggak berprestasi. Bukan bego, nilai lo jelek. Itu ya, dua hal yang ternyata jelek. beda. Dulu kita pikir itu satu hal yang sama, ternyata dua hal yang beda. Ya kalau guru gue sering bilang lo bego gitu. Sampai guru agama gue bilang lo nggak punya harapan gitu. Ya ngomong guru agama lagi. Guru agama. Agama gue mau dikasih 5, men. Tapi sekolah Kristen? Enggak, kan gue sekolah negeri. Oh, okay. SD, SMP gue sekolah Kristen. Jadi gue nggak terbiasa ngalamin pelajaran agama setelah pulang sekolah. Temen gue main bola, kok gue belajar agama. Anjing banget ya. Karena agama Kristen. Iya. So SMA lo bikin film, akhirnya di situ bisa dibilang tuh membuka jalur lo akhirnya networking dan segala macam. Betul. Jadi masuk ke Tapi film. sebenarnya gue tuh dagang film dari SMA. Dagang gimana maksudnya? Jadi gue sama Gina sama Stefani tuh sekarang marketing, Chief Marketing Officer Visinema. Sorry, Gina sama lu satu SMA? Satu SMA, satu kelas. Oh, I see. Gue baru tahu itu. Gue cuma pikir lo kalian satu kuliahan. Enggak, satu SMA. SMA juga? Gue bikin film tuh, Gina tuh dari awal jadi penulis. Dari SMA? Dari SMA, gue jadi sutradara gitu. Terus setiap kita selesai bikin film, pulang sekolah, nih nutup ruangan pakai karton-karton hitam. Terus gue sama Gina sama Stefani pinjem TV dari teman kita yang rumahnya deket sekolah. Terus tiap masuk bayar 2.000. Oh, lu bikin bioskop? Iya, gue bikin bioskop. Yang diputer apa? Film kita. Terus orang mau bayar? Banyak, Nes. Seminggu full, gue full house. Gila. Jadi lu udah jadi pengusaha bioskop sejak SMA ya? Pengusaha film sejak SMA. Kalau masih ada bicara box office, gue masuk bicara box office. Bisa masuk Cinepoint. Iya bener. Filmnya apa enggak? Film kita sendiri. Apa? I mean, lo orang mau bayar nonton apa sih? Gue tuh film pertama gue tuh horor, judulnya Maya. Kayak apa, coba ceritakan sedikit film. Gue agak lupa sih sebenarnya. Tapi syuting di sekolah? Enggak, syutingnya di. Gue tuh udah mulai dari SMA. Gue udah sangat jatuh cinta sama Jakarta yang agak messy. Jadi syuting gue udah di gang-gang, udah di pinggir kali gitu-gitu. Tapi ceritanya tentang cerita horor. Gue lupa tuh judulnya Maya. Ceritanya apa ya? Anjing, lupa gue, bangsat. Ada orang bikin film lupa ya? Saking jeleknya bagaimana? Kayaknya. Tapi kan biar gimana pun itu bagian dari sejarah lu jadi pengusaha bioskop dari kecil ya. Tapi itu orang sekolah nggak tahu, guru-guru nggak ada yang tahu. Tahu. Nggak apa-apa, nggak dibubarin. Enggak.
Nice. Abis itu gue bikin film yang box office tuh sebenarnya bikin film kedua gue, judulnya Alter Ego. Kenapa tuh? Kenapa box office? Ya lebih banyak yang nonton. Lebih banyak yang nonton. Dan itu film yang juara di mana-mana. Dan gue termasuk yang itu. Ketemu sama Mas Hanung. Okay. Gue ketemu sama Mas Hanung, akhirnya kenal gue sama Salman Aristo, Erwin Arna itu dari film itu. Ada nggak di YouTube? Nggak ada. Gue lupa ada di mana itu film. Tapi filmnya eksperimental, cerita tentang anak yang dibully, terus kemudian dia jadi vigilante, pakai topeng Spider-Man. Terus gue udah syuting tuh di kereta KRL, udah syutingnya udah Santrio Jakarta. Gue ingat banget gue bikin adegan pembunuhan di bawah terowongan SCBD. Jadi adegannya siluet. Gue ngambil kameranya dari ujung jembatan, pembunuhannya terjadi di ujung jembatan. Jadi adegannya siluet, terus ada, kan dulu terowongannya nggak kepake kan, jadi ada air. Jadi gue juga nggak tahu tuh gimana gue bikin shot itu. Dari mana sense sinematik lu tuh dari mana? Nggak tahu, mungkin gue sempet jadi fotografer sekolah, supaya nggak upacara kan. Jalan hidup lo ini digerakkan oleh hal-hal yang agak aneh sebenarnya. Jadi gue ya belajar foto, biar apa? Biar kalau jadi seksi dokumentasi, OSIS. Okay. Jadi gue nggak usah upacara, acara-acara. Pokoknya setiap ada acara, gue nggak perlu ikut acaranya karena gue seksi dokumentasi, gue kemana-mana gitu. Nah, adegan itu yang bikin lu di notice lah ya. Ya mungkin Mas Hanung Aris mungkin bisa ditanya tuh ya. Tapi itu, dan berapa tahun 20 tahun kemudian gue syuting di situ bikin adegan tabrak-tabrakan mencuri Raden Saleh. Asik, gokil, homage. Tahun itu berarti lu shoot umur berapa tuh lu bikin Alter Ego itu? 16 kali. 16 tahun. Durasi film inget? Kurang lebih setengah jam, sejam? Enggak, 12 menit. 12 menit. Berapa penonton inget gak? Enggak tahu. Ratusan nyampe? Kalau di sekolah mah mungkin ratusan. Iya, di sekolah ratusan orang. Abis itu duitnya selesai, duitnya kita pakai, duitnya dikumpulin, bagi-bagi buat pacaran ke Wijaya. Grand Center. Nonton film. Empire. Yoi. Sebenarnya dari 2012, gue mulai merasa bahwa bisnis service ini nggak bakalan bertahan lama. Paling nggak akan berkembang kemana-mana. Okay. Jadi kalau misalnya mau, dan itu 4 tahun setelah Visinema rilis dibentuk. Yeah. Jadi kalau misalnya mau lebih maju gitu, ya harus ngerilis film gue sendiri. Okay. Pelajaran juga dari kerjasama sama MNC itu, bahwa kalau gue nggak pegang kontrolnya, maka film gue bisa rilis bisa enggak. Nasib lo di tangan orang. Nasib gue di tangan orang. Jadi akhirnya ya udah dari 2012 gue mutusin buat make skrip gue yang udah gue bikin dari 2010. Si Cahaya dari Timur ini ketemu Glenn, 2 tahun struggling nyari investor. Udah syuting break 3 bulan karena udah syuting dapat investor, tapi syuting 2 hari break 3 bulan dan segala macam sampai akhirnya filmnya rilis 2014. Iya. Nah, filmnya rilis 2014. Puji Tuhan waktu itu dikasih Piala Citra film terbaik. Cuman yang paling aneh adalah waktu gua dapet itu piala, kan itu di Palembang, di hotel. Iya. Di hotel, gue taruh itu di kamar hotel sama Anggi ya. Terus kita sampai bilang, kita ngeliatin piala dan bilang, kok gini doang ya rasanya ya? Maksudnya itu antara songong apa gimana ya? Maksudnya lu berharap rasanya kayak gimana gitu? Maksudnya kayak sama sekali bukan membuat ya nggak ada ya udah maksudnya nggak ada impact gitu. Maksudnya di satu sisi kita bersyukur dan acknowledge apresiasinya, tapi kayaknya bukan yang kita cari gitu, ngerti nggak lo? Ternyata nggak fulfilling setelah dapat. Terus akhirnya nextnya yang kita bikin, makanya kita bikin Filosofi Kopi, the whole different game gitu. Kita we don't care nih dapat festival di mana, tapi dapat piala apa. Kan kadang-kadang orang bilang, oh baru pertama terus dikasih piala Citra terus jadi beban. Kita malah, kita nggak mau ke sana emang arahnya gitu. Directionnya emang nggak ke sana. Kita bikin Filosofi Kopi dan kita mulai ngebayangin, karena pelajarannya gini, Cahaya dari Timur tuh dibikin 2 tahun yang paling intens, tapi sebenarnya dari 4 tahun. 4 tahun jadi satu film. Di situ gue udah mulai berpikir bahwa, wah kalau satu film 4 tahun,
Kapan punya melarat kan, kapan punya duitnya bro, gitu kan. Akhirnya kita mau rubah approach-nya. Gimana kalau kita bikin film, tapi nggak cuma sekedar film, tapi ya emang IP development. Mulailah kita bikin filosofi kopi kita dan kolaborasi dilebarin. Kalau sebelumnya cuma sama Glenn, sekarang ada Handoko Hendroyono masuk. Terus kita bikin sama Mbak Dewi masuk, terus kita bikin konsepnya, lokasi jadi kedai beneran, bikin aplikasi dan segala macam. Sekarang udah berapa kota kedainya? Sekarang kita kebetulan filosofi kopi baru dapat investasi dan kita akan ada di 25 kota dalam waktu time frame-nya 18 bulan dari sekarang. Apa yang membuat lo pengen meng-expand filosofi kopi ke arah retail ini? Is it purely business atau lo pengen nunjukin kalau an IP bisa begini loh gitu? Ya pertama buat gue kalau bisa dibilang kalau mau agak sombong dikit gitu ya filosofi kopi itu pioneer untuk IP film yang jadi dan belum ada lagi. Maksudnya belum ada lagi ya? Ya apa? Gitu. Iya sih. Yang punya itu. Dan kemudian sekarang jadi separate entity, jadi perusahaan sendiri, jadi grup sendiri bahkan. Terus dapat investasi dan kalau sekarang kalau kita sih pengennya manjangin, maksudnya kita masih mampu untuk manjangin lifetime IP-nya dan bisnisnya dan hopefully IPO filosofi kopi. Gokil. IPO filosofi kopi, Visinema IPO nggak? Masa keduluan sama anaknya, induknya keduluan sama anaknya sih. Tapi kalau filosofi kopi kita memang roadmapnya IPO. Oke. Visinema sekarang karyawannya berapa orang? 120-an. Nih H-Corp nih, kita kemarin gue sama Dipa ngobrol-ngobrol, kita udah berberapa? 20 orang, banyak juga ya kita 20 orang. 120 belum sama Philcop? Belum. Sama Philcop mungkin hampir 300. Banyak kan? Oh karena kan banyak banget. 120 orang. Terus pandemi gitu lo mikirin nasib 120 karyawan gimana? Waduh. Lo masih bener. Sebenarnya kredo bokap lu lu belum DO aja masih bagus ya. DO, OD maksud gua. Belum OD-nya udah masih bagus. Sehat aja udah bagus ya. Kalau pandemi sih sebenarnya gua bisa dibilang ini kalau kejadian new wave lagi gua nggak kuat sih sebenarnya. Kalau nggak kuat sama stres, nggak kuat sama stresnya, nggak kuat sama bagaimana harus selalu ngerubah strategi, ngerubah. Kalau kita ngerubah strategi kan kalau di kondisi, maksudnya di posisi gue, yang gue rubah kan nggak cuma strategi, tapi projection gue rubah. Tiba-tiba projection berubah, ini projection 4 tahun berubah gitu. Dan banyak hal banget yang kemudian harus di-adjust dan capek sih. Maksudnya lebih. Tapi lu sadar nggak sih capek lu ini tuh lu yang nyari gara-gara sendiri? Iya emang. Gue tuh kadang ngeliat lu kayak, ini orang kerajinan banget. Umur lu tuh masih 37 loh, lu nggak sadar maksudnya masih pala 3 gitu, nggak mau santai dulu gitu, kayak lu masih punya banyak waktu buat ngejar segala macam gitu. Kalau katanya kenapa sih ini banget gitu, gaspol banget gitu. Kalau katanya anak-anak di kantor, bandwidth gue kegedean. Bandwidth lu kegedean. Iya, bandwidth gue kegedean. Malah kalau gua nggak, kalau diem tuh resah ya. Iya. Tapi ya sekarang menurut gua pandemi ini malah di satu sisi gue syukurin ya, maksudnya gue syukuri dalam arti kita punya waktu jadinya untuk review lagi sebenarnya arahnya kita tuh mau kemana sih. Apakah berubah arahnya karena pandemi? Berubah. How so? Visinema tadinya sebelum pandemi mungkin kita berpikir sebagai film studio, kita IP development company, just doing entertainment. Melahirkan Philcop lainnya mungkin gitu ya? Mungkin gitu kan. Tapi sekarang ya kita pertama tentunya kita udah menuju ke arah entertainment and technology company. Kita lagi ngegedein divisi teknologi kita dengan bikin bioskop online, technology driven unit business gitu. Jadi kita mungkin kalau gue bilang Visinema tuh ke depannya akan jadi tech impresario gitu loh. Kayak apa sih kalau yang udah gede di internasional kayak apa gitu? Ya mungkin Disney. Tapi Disney punya A to Z-nya lah, maksudnya skemanya luar biasa kompleks. Tapi bukan berarti kita nggak bisa ke sana sih sebenarnya. Cuman kita sekarang harus sadar juga bahwa kita ada faktor-faktor eksternal yang membuat kita perlu nahan diri juga. Capek ya dulu kayaknya.
Kan gue banyak yang bantuin. Iya sih. Tetap aja lah, enggak. Tetap aja lah. Kan lu bilang it's all about execution. Kalau execution lu mau tim lu sekuat apapun tapi tetap aja lah pastikan. Tapi tim gue banyak yang lebih pintar daripada gue, Nes. Jadi udah. Oke, ngomongin soal tim ya. Gue lihat salah satu kekuatan Visinema lah in general ya, gue nggak pinpoint ini ke lu doang gitu. Tapi salah satu kekuatannya memang menurut gue adalah regenerasi orang gitu. Gue nggak ngerti dari segi bisnis, tapi dari segi film aja deh. The way you groom penulis, sutradara, produser gitu kan ya. Is it something intentional yang lo rancang sebagai salah satu DNA-nya Visinema gitu? Lo harus grooming new talents atau sesuatu yang sebenarnya lahir dari kepepet gitu, kayak gue punya project banyak yang ngerjain siapa gitu. Sebenarnya salah satu yang gue rasa bisa direvolusi di industri film Indonesia adalah ketergantungan sebuah perusahaan terhadap satu sosok, dan itu yang harus di get rid dari Visinema. Jadi bagaimana Visinema tuh tidak tergantung oleh satu sosok, misalnya Angga Sasongko gitu. Ya Visinema adalah perusahaan. Angga bisa mundur kapan aja jadi CEO, gitu, dan akan digantikan oleh orang lain. Dan dia harus bisa lebih berkembang dibanding rezim gua gitu misalnya. Dan itu yang terjadi di Visinema. Jadi Visinema tuh bahkan banyak sekali film yang gua nggak baca skripnya. Project gua tuh Visinema. Project gua bukan Arini, project gua bukan KC2. Project gue bukan Gaspar, 24 jam bersama Gaspar, gue sama sekali nggak sentuh skripnya, gitu. Atau misalnya ada project panggung yang lagi dikerjain sama teman-teman di Visinema juga, ya gue siapin platform bisnisnya, gue siapin hitungannya untuk investasi, untuk sponsor dan segala macam. Maksudnya gue sama tim, karena kan gue punya CEO office kan di kantor kan. Jadi ya udah mereka kerja dengan itu, nanti gue mau nonton pas opening show aja gitu. Nah dengan kayak gitu, orang yang kerja di Visinema tuh jadi mudah-mudahan ya, ini yang gue harapkan dari teman-teman di kerja, bahwa ya mereka own the project, bukan kerja karena ada Angganya gitu. Tapi ya udah mereka, makanya kenapa misalnya kayak Ben and Jody, produsernya Christian Emmanuel, Rio Dewanto sama Chico Jericho, gue bahkan nggak approve budget. Budget dia approve sama CFO gitu. Jadi terus Jaga Tarwa gitu, produsernya Tersi Evaranti gitu. Jadi produsernya pun bisa beda-beda. KC2 produsernya Anggia. Jadi bisa siapa aja. Tapi kan challenge-nya dalam konteks lu kan, orang-orang ini melakukan pekerjaan yang lu tahu how it's supposed to be done. Saat itu dikerjakan sama orang baru kan pasti ada momen, aduh harusnya nggak gitu gitu kan. Gimana cara mengatasi kegergetan itu gitu loh, nggak? Iya nggak sih? Gue beruntung, gue punya tim di CEO office yang, maksudnya gue punya ada 4 orang di CEO office gue untuk bisa bikin struktur dan semua monitoring dengan benar. Bahwa kayak misalnya contohnya, bisa nggak gue nggak suka sama filmnya Visinema? Bisa banget. Apa yang terjadi? Beberapa kali. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak syuting ulang? Nggak. Kalau misalnya gue nggak suka sama filmnya, tapi ketika misalnya semua dokumennya memperlihatkan bahwa filmnya adalah menuju apa yang mau dicapai sama sesuai tujuan awalnya, director dan produsernya dan investmentnya, nggak ada masalah. Gue bisa nggak suka karena suka nggak suka tuh kan selera subjektif. Nggak juga harus semua yang ada di Visinema tuh gue yang suka. Gue bisa nggak, bukan nggak suka ya, mungkin gue nggak setuju gitu. Banyak yang gue nggak setuju. Keputusan secara kreatif, secara strategi, misalnya ketika ini diturunin ke unit yang lebih kecil, maka ini adalah strateginya Christian misalnya, atau ini strateginya Tersi atau strateginya Ipang di dalam tim penulisan. Gue mungkin bisa nggak setuju sama structure yang Ipang itu, tapi begitu tim gue yang di CEO office bisa menjelaskan bahwa ini bisa di manage, ya go ahead gitu. Berarti karakter apa yang harus dimiliki leader yang mau nge-grooming orang? Inovatif. Lo innovate. You're not only innovate the work, but also the system, the process, the person gitu. Jadi menurut gua kalau lo taruh semuanya di diri lo, karena kan film ini cenderung, dan proses ini juga gua nggak sebentar gitu untuk akhirnya mau nge-let go, mau keluarin gitu ya. Karena gue sadar banget bahwa too much ego in this business gitu. Coba buat ditekan gitu. Gue Nusa sama sekali nggak ikutan
di proses kreatif sama sekali, Nas. Gue tapi di bisnis strategi itu tanggung jawab gue, karena gue CEO-nya kan. Jadi kayak misalnya harus rilis di bioskop dulu, gue nggak mau langsung straight to digital misalnya. Kapan rilisnya? Tapi begitu urusannya sama cerita, sama bagaimana ini diproduksi, gue punya ada Visinema, ada Rian, ada Anggia, ada Novi, ada banyak orang yang emang buat gue jauh lebih jago dibanding gue untuk ngebuat film ini gitu. Apa blunder terparah lo sejak lo memimpin Visinema yang gue kayak gila gue salah banget memutuskan itu ada? Banyak. Satu yang bisa diceritain? Nge-hire director yang salah, directornya kabur, missing in action. Di tengah-tengah apa tuh? Udah mulai syuting atau? Setelah syuting. Nggak ngedit berarti? Dari mulai syuting sebenarnya missing in actionnya. Karena konflik sama lu? Enggak, gue nggak ada di lokasi sama sekali. Gue lagi syuting yang lain. Oke. Gue lagi syuting film lain, ini syuting, terus gue denger banyak masalah, terlambat bisa sampai 4 jam, ya, macam-macam lah. Tapi ya growing pains lah ya, maksudnya. Cuman gue seneng bahwa dengan situasi yang segitu kompleks, produser Visinema yang mengerjakan film itu handle. 2 tahun terakhir yang gue alamin adalah lahirnya banyak leader di kantor gitu. Bagian paling penting dari inovasi itu ya risiko nih. Maksudnya karena lo doing something unprecedented gitu kan. Ya kayak gue bikin teka-teki tiga lah ya. Ya misalnya gitu kan. Tapi kan apa namanya, bahwa hasilnya seperti apa kan orang punya different beda-beda. Tapi kan buat lu gitu, gue yakin banget bahwa ada satu stepping stone yang lo pijak baru yang kemudian apa sih yang terjadi kalau gue rasain ya, tiba-tiba ada peta baru yang kebuka, yang gue ngelihat sesuatu yang ya kayak lo kalau makin tinggi lo ngelihat ya anginnya makin banyak tentunya, tapi view lo semakin luas. Semakin luas gitu sih. Menarik, semakin lo tinggi anginnya semakin kencang, tapi pemandangannya semakin luas. Menarik. Dari mana sih nggak mental atau kualitas atau resilience lo jadi leader gini tuh dari mana ya nggak ya? Maksudnya dari mana? Dari is it generic or is it? Karena kan maksud gua yang lo lakukan ini tuh nggak lazim lo, nggak di usia lo lead company dengan growth yang bukan growth-nya ya lo bilang eksponensial tapi kan rapid juga lah menurut gua. Visinema berapa tahun terakhir tuh nggak eksponensial gitu. lah. Hah? Nggak eksponensial maksudnya. Memang nggak eksponensial tapi tetap menurut gue tetap rapid growth gitu. Dari mana ya? Dari mana? Menurut lu dari mana lo bisa punya leadership quality ini tuh dari mana menurut lo? Apa ya? Is it something you're born with or lingkungan lo dulu apa kenapa? Gue ngerasa di dalam diri gue nih salah satu yang paling bahaya sebenarnya banyak kenapa gue punya kayak tim gitu sendiri buat gue sendiri gitu ya. Terus misalnya ada Anggia di samping gue dalam project besar ini, karena mereka tahu gue tuh punya appetite risk tinggi banget. Appetite risk yang tinggi? Tinggi, gue punya appetite risk yang tinggi gitu. Oke. Jadi gue memang harus membangun sebuah sistem juga, support system di sekitar gue untuk membantu gue ngejagain diri gue sendiri gitu. Okay. Save you from yourself ya? Iya, mungkin itu juga karena proses hidup di mana gue ngerasa, maksudnya gue bukan ngerasa orang yang unggul, ngerti nggak lo? Jadi gue harus punya cara gue sendiri untuk survive gitu. I see. I can relate to that. Ngerti kan lo? Maksudnya gue feeling inferior bahwa lo have to do the extra mile dibanding orang lain. Mungkin ini orang bilang, gue mau agak sedikit politically incorrect gitu ya. Ya gue bisa lulus dan segala macam proses gue di sekolah strategi. Nggak pernah belajar gue berstrategi. Misalnya? Gimana dapet contekan, gimana gantiin orang supaya dia ngasih gue contekan, segala macam. Maksudnya, gue trading dan game gue trading dan game teori itu untuk gue hidup gitu. Untuk gue melalui kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, nggak keterima kuliah dimanapun, sampai akhirnya untuk masuk kampus tersebut, temen gue sahabat gue yang udah dapat kuliah, gue beliin 2 formulir. Dari hasil motret gue beliin 2 formulir yang angkanya bersamaan, dia duduk sebelah gue, dia yang jawab, gue tuker. Itu cara lo masuk UI? Itu cara gue masuk UI bro, gitu. Jadi tada!
Bapak Rektor UI, tolong dicabut aja ini. Kan dulu D3 ijazahnya, kan? D3 ya. kan? Tapi lu ada ijazah kan? Ada. Cabut aja ijazahnya. Jadi gue dulu, gue nggak bisa masuk UMPTN. UMPTN gila. Ini gue UMPTN nggak pas paling mau strategi kayak apa juga. Ya, bisa lah, semua orang ketat kan. Udah, nggak usah lah, ini nggak usah dipikirin lah. Itu Gina bukan si temen lu nya itu? Bukan. Tapi Gina juga kuliah bareng lu kan? Kuliah bareng Iya, gua. makanya gue kira lu kenal Gina tuh temen kuliah, ternyata temen SMA even. Bukannya ada sahabat gue namanya Sukma. Oke. Gitu. Cabut juga ijazahnya Enggak, Sukma Pak Rektor, enggak? Dia kuliahnya bukan di UI. Jadi gue bilang, anjing gue nggak bisa. Tunggu, dia kuliah bukan di UI. Dia bukan di UI. Jadi dia cuma ngerjain lu doang, ngerjain soal lu doang. Iya. Pure jadi joki doang. Ya pokoknya dia bantuin gue dong. Gue kalau nggak ada nggak. Terus ya udah kita sama-sama. Ini kayak nonton film Catch Me If You Can ya. Ngakalin hidup, ngakalin sistem. Ini ngakalin hidup, ngakalin sistem. It's my life.